Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Bapak Ibu para tamu-tamu Allah yang berbahagia, insyaallah saya Haji Abu Mansur, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, akan menyampaikan isi buku saku materi prioritas manasik haji tamatu yang sudah Bapak Ibu pegang atau miliki. Di halaman depan sudah tertera berwarna ungu ya. Buku ini adalah dalam rangka penyelarasan materi bimbingan manasik haji dari mulai KBIHU, KUA, kabupaten dan pembimbing di Tanah Suci. Harapannya satu suara. Kemudian di halaman berikut ini ada sambutan Pak Kepala Kantor yang kalau baca di tengah itu ada kata bodo alewoh. Artinya kata kunci Bapak Ibu sukses dalam ibadah haji salah satunya adalah dengan bodo alewoh. Selalu banyak bertanya dalam setiap kesempatan. Kemudian ada daftar isi dari 1 sampai 13, halaman 1 sampai 28, nanti akan kita bagi beberapa bagian video untuk penjelasannya. Kemudian halaman 1, doa haji mabrur. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alna hajjan mabruron, wa sa'yam mashkuron, wa zanban magfuron, wa amalan salihan makbulan, wa tijaratan lang taburo, ya alima ma fis sudur, akhrijna, mohon maaf tuh, akhrijna ya, itu daya tanda panah, salah menulis bukan akhrijna tapi akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Artinya ya Allah jadikan kami haji mabrur, perjalanan kami penuh syukur, dosa kami menjadi lebur, amal kami manjur, usaha kami tidak hancur. Amin ya Allah ya Ghafur. Kemudian halaman yang kedua adalah talbiyah. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Talbiyah harus hafal dan paham sebagai wujud menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah haji. Baik dibaca sejak sekarang Bapak Ibu walaupun belum berangkat, bukti bahwa Bapak Ibu sudah siap menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Halaman yang ketiga, doa minum air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang manfaat, rizki yang luas, dan kesehatan dari setiap penyakit dan yang menyakitkan, wahai zat yang maha pengasih dari yang pengasih. Minumlah air Zam-Zam sebanyak mungkin dan sunnah berdiri. Biasakan minum air Zam-Zam yang tidak dingin atau hangat. Selama Bapak Ibu di Mekah, Madinah 42 hari, usahakan untuk lebih banyak minum air Zam-Zam. Kan saya suka ngopi, nggak apa-apa memasak airnya dengan air Zam-Zam. Saya suka Indomie, ya nggak apa-apa, Indomie juga dengan air Zam-Zam. Begitu juga sayuran dan lain sebagainya. Jadi doa minum air Zam-Zam dan talbiyah mohon untuk dipahami, dihafalkan. Kemudian kita masuk ke materi, ada pendukung utama dalam setiap ibadah, terutama adalah ibadah haji. Yang pertama wudhu.
Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mandi menggunakan air sebanyak 1 sok hingga 5 mud. Dan Rasulullah SAW berwudu dengan air sebanyak 1 mud, kurang lebih 3/4 liter. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Belajar wudu dengan air yang sedikit, dalam kurung 1 botol aqua, dengan benar dan sah tapi ya. Jadi walaupun sedikit tetap syarat rukun terpenuhi. Terutama dalam kondisi darurat yang fasilitas wudunya kurang, baik di perjalanan, rest area, Masjidil Haram maupun di tempat yang lain. Biasakan selalu punya wudu. Untuk tayamum di pesawat boleh dengan menempelkan tangan ke sandaran jok depan sesuai fatwa MUI. Artinya Bapak Ibu, perjalanan haji atau umroh itu banyaknya darurat Bapak. Nanti Bapak Ibu akan manasik tingkat kabupaten contohnya. Itu akan berkumpul sebanyak 1.200 orang jamaah. Ketika datang waktu sholat zuhur misalnya, maka yang 1.000-an orang itu akan sholat di sana dan tentu wudhu dulu. Sementara keran wudhu hanya ada 20. Bagaimana ngaturnya? Kan susah. Begitu juga nanti di Masjidil Haram. Masjidil Haram sangat luas. Ketika batal di dalam masjid, kita harus keluar jauh Pak, 1 kilo lebih gitu. Dari luarnya juga nanti masuknya lagi lama gitu. Maka perlu belajar wudhu yang efektif, efisien. Nanti kalau bisa di akhir video ini akan ada tayangan bagaimana wudhu dengan air yang sedikit. Halaman yang kelima, pendukung utama ibadah adalah menjaga kesucian dari najis. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, berusahalah kalian menjaga kebersihan najis dari kencing, karena sesungguhnya mayoritas azab kubur adalah karena najis air kencing. Bapak Ibu mohon maaf, Rasulullah yang menjelaskan itu. Air kencing seringkali dianggap sepele, setetes, walaupun hanya 1 tetes air kencing, jika kena pakaian atau badan, hukumnya adalah najis. Maka belajar berusaha untuk menjaga najis itu. Perjalanan Bapak Ibu panjang Pak, nanti dari Majalengka ke Indramayu istirahat, dari Indramayu berangkat lagi menuju bandara, dari bandara naik pesawat terbang, di pesawat terbang mungkin turun di Madinah atau di Jeddah. Perjalanan yang tidak sebentar, mungkin 20 jam. Nah, dalam kurun waktu 20 jam pasti Bapak Ibu akan buang air kecil, bahkan mungkin buang air besar. Sucinya itulah yang sulit atau perlu untuk Bapak Ibu perhatikan. Belajar menjaga kesucian dari najis, walaupun hanya setetes, baik di pesawat, di perjalanan, atau di mana-mana. Halaman yang keenam, pendukung utama ibadah adalah menjaga aurat. Jagalah auratmu kecuali terhadap suami atau istrimu atau budak yang kamu miliki. Aurat bagi wanita itu pertama jangan berpakaian ketat. Ya. Yang kedua, hati-hati rambut bagi wanita itu jangan sampai keluar, walaupun hanya 1 lembar. Bahkan sedikit saja, itu kalau sadar itu termasuk kategori aurat. Yang kedua, pergelangan tangan. Hati-hati, ini pergelangan tangan kalau segini, ibu-ibu itu, perempuan itu aurat. Ya. Jadi wajib pakai manset agar tertutup aurat. Kemudian telapak kaki. Telapak kaki biasanya karena kaos kaki yang bolong. Agar tidak bolong, ketika masuk masjid pakai sepatu kain. Jadi sekarang persiapkan sepatu kain, bukan hanya sepatu yang biasa dipakai di luar, tapi sepatu kain untuk di dalam ruangan. Insya Allah itu bisa menjaga kebersihan, kesucian, termasuk aurat. Biasakan untuk selalu menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi bapak-bapak, biasakan pakai kolor yang di atas, yang di bawah lutut, Mbak. Jangan di atas lutut. Lutut itu kan aurat. Baiknya di bawah lutut. Kemudian halaman 7, pendukung utama ibadah haji, umroh, atau kehidupan kita adalah sholat. Rasulullah bersabda, jika baik sholatnya, sungguh ia beruntung dan sukses.
Jika rusak salatnya, sungguh ia menjadi orang yang merugi. Maka terutama dalam sholat kondisi darurat, tempat terbatas, sibuk, dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan. Maka jamaah agar memahami syarat dan rukun sholat, kemudian baik di pesawat, kemudian sholat jamaah qashar. Kita sering ke Jakarta, ke Bandung mungkin tidak jamaah qashar, sekarang harus jamaah qashar. Kemudian sholat lihurmatil wakti, sholat jenazah, dan juga macam-macam sholat sunnah. Bapak Ibu nanti di sana selama 40 hari, itu akan lebih banyak mengerjakan ibadah sholat ketimbang yang lainnya. Dalam hal niat jamaah qashar, agar disederhanakan, cukup dengan mengucapkan lafaz misalnya, usolli fardhoz zuhri, titik-titik, itu di titik-titiknya diisi dalam hati dengan niat jama' takdim atau takhir qashar 2 qaraat. Misalnya usolli fardhoz zuhri Allah. Dalam hati niat kita akan salat jamaah qashar. Allahu Akbar. Cukup itu. Kenapa? Agar tidak menyulitkan bagi jamaah yang awam. Dalam kondisi darurat, niat sholat dihormatil waktu, seperti ketika di pesawat atau tempat lain yang dirasa tidak memenuhi syarat dan rukun sholat, misalnya ada najis atau lainnya. Bapak Ibu kan perjalanan jauh, lama, dari Indramayu ke bandara, naik pesawat, mungkin buang air kecil sehingga ada najis di tubuh, kemudian sholat, itu tidak sah. Maka siasat yang benar adalah sholat pada waktu itu dengan niat lihurmatil wakti. Artinya nanti kalau sudah selesai di tempat yang aman, sampai di Mekah atau sampai di tempat yang sudahnya selesai, Bapak Ibu mengulang kembali sholat. Bukan mengqadha tetapi mengulang i'adah. Kenapa? Karena sholat sudah dilakukan, hanya perlu perbaikan. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Semua tempat di Mekah walaupun di hotel termasuk Masjidil Haram dan pahalanya sama. Artinya Bapak Ibu kalau nanti di hotel itu tetap Pak, Bu, Bapak Ibu pahalanya 100.000 kali. Artinya tidak harus ke Masjidil Haram. Di musola hotel pun pahalanya menjadi 100.000 kali lipat. Maka kenapa itu terjadi? Atau buktinya mana? Buktinya kalau kita masuk Mekah itu, karena Mekah itu tanah haram, ketika masuk Mekah ada checkpoint. Orang muslim boleh masuk, selain muslim tidak boleh. Itu artinya itu adalah masjid. Itu. Kalau di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi sama dengan 50.000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Usahakan selalu sholat berjamaah. Yang terakhir, yang kelima, pendukung utama adalah menjaga lisan dan perbuatan. Barang siapa mengerjakan ibadah haji pada bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rofas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam ibadah haji. Jaga hati, jaga lisan, dan jaga perbuatan. Ini barangkali 5 hal yang pendukung utama dalam ibadah, baik umroh maupun haji. Wudu yang baik, jaga najis, jaga aurat, jaga sholat, jaga lisan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini episode pertama, nanti dilanjut dengan episode kedua, yakni pendukung khusus dalam ibadah haji. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.